الحمد لله الحمد لله الذي وجب علينا بنعمة الإيمان والإسلام شهادة تنجينا من يومنا هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم Created with ونفسي free version for بتقوى الله non-commercial use. فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله وصدق الرسول على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwanul kiram, sidang jamaah Jumat, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema khutbah kita pada siang hari ini Created with free version for non-commercial use. menolong agama Allah dengan harta, dengan ilmu, dan dengan kekuasaan. Selaku hamba yang beriman, kita senantiasa berharap setiap saat, setiap waktu, detik, menit, dan jam, kita senantiasa mengharapkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi langit dan bumi, seisi langit dan bumi. Bahkan rahmat Allah itu bukan hanya dicurahkan kepada kita manusia semata-mata, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itulah seekor harimau tidak memakan bangkainya sendiri. Dengan rahmat itulah Created with seekor free version burung for gagak yang non-commercial use. garang tidak memangsa atau tidak memakan telurnya. Dan dengan rahmat itu pula lah seekor gajah tidak menginjak anak bayi yang baru dilahirkannya. Kenapa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, la yudkhilal jannata ahadum birrahmah, la yudkhilal jannata ahadukum, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu ya dengan amalmu. Ketika itu para sahabat heran dan bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu? Wala ana, begitu juga dengan saya, kecuali rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Karena itu rahmat itulah yang Created with diucapkan free oleh version for khatib non-commercial ketika use. mengawali khutbah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat itulah yang senantiasa kita doakan untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Allahumma gfir lahu warhamhum. Lantas kenapa sehingga orang yang bermaksiat, orang yang berdosa itu masih hidup sampai siang hari ini? Kenapa? Karena memang dia masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat hidup. Tapi tidak semua orang yang hidup bisa hadir di masjid pada siang hari ini. Di rumah sakit yang mungkin tidak jauh dari tempat kita ini, ada saudara-saudara kita, ada kerabat kita yang terbujur. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat hidup. Tapi ada satu rahmat yang paling penting yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya, yakni rahmat kesehatan. Begitu juga kita melihat bahwa siang hari ini banyak saudara-saudara kita yang masih berkeliaran di jalan,
Mereka masih berada di tempat-tempat atau pusat perbelanjaan. Mereka sibuk dengan bisnis, sibuk dengan kekuasaan. Kenapa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat hidup, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat kesehatan. Tapi ada satu rahmat yang paling penting yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Apa itu? Rahmat istiqamah dalam keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu rukun dari khutbah ini, khatib mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena pada siang hari ini baik khatib maupun kita semuanya masih berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita diberikan oleh Allah rahmat hidup, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat kesehatan, dan yang paling penting adalah rahmat istiqamah dalam keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimatani hafifatani 'ala lisan, ya, wa thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lidah, tapi berat timbangannya di hari kemudian nanti adalah subhanallah wa bihamdi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak adil ketika orang yang diberikan lidah oleh Allah Subhanahu wa taala dia hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana dengan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat harta, bahkan rahmat kekuasaan? Muncul pertanyaan, apakah beban yang ditanggung oleh seekor gajah itu sama dengan beban yang ditanggung oleh seekor semut? Tentu saja tidak. Bahwa semakin tinggi rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentu berat juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang miskin, orang-orang sakit, mereka hanya bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bagaimana dengan orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta? Bahkan bagaimana dengan orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat bahwa kekuasaan itu bukan adalah merupakan hadiah, tapi adalah merupakan sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan kembali kepada alam pemikiran kita. Bagaimana saudara-saudara kita yang non-muslim, yang ketika mereka diberikan genggaman kekuasaan, mereka berbuat untuk agamanya. Jauh sebelum kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan 3 abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kita melihat di rimba belantara Hindia, di Samudra India, ada seorang raja yang sangat terkenal yang namanya Raja Asoka. Tinggi kekuasaannya, sangat luas pengaruhnya, dan dengan kekuasaannya itu dia kemudian menebarkan agama Buddha. Dan agama Buddha itu kemudian tersebar ke seluruh dunia, bahkan juga masuk di bumi Nusantara, dan itu kemudian dipeluk oleh sebagian besar daripada nenek moyang kita. Apakah penyebaran agama pada saat itu dengan media? Tentu saja tidak, karena pada saat itu belum berkembang media seperti sekarang ini. Tentu dia mengembangkan dengan otoritas kekuasaan yang dimilikinya. Begitu juga kita melihat di Roma, ada seorang kaisar Romawi yang sangat terkenal yang kita lihat dalam sejarah, namanya Kaisar Konstantin. Juga tinggi kekuasaannya, luas pengaruhnya. Bahkan dengan kekuasaannya itu, dia kemudian mengabadikan namanya menjadi nama kota yang kemudian kita kenal dalam sejarah, kota Konstantinopel. Dengan kekuasaannya, dia kemudian mengkristenkan seluruh daratan Eropa pada saat itu. Apa yang dilakukan dengan kekuasaan yang dia miliki? Kaum muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah, muncul pertanyaan dalam diri kita.
Kalau saudara-saudara kita yang non-muslim, yang mereka juga tidak terlalu yakin tentang agamanya, apakah diridai oleh Tuhannya atau tidak, maka muncul pertanyaan, kenapa kita sebagai orang-orang muslim yang meyakini la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita tidak berbuat untuk agama ini? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya seluruh potensi yang ada pada diri kita suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya mata akan ditanya matanya, yang punya telinga akan ditanya telinganya, yang punya lidah akan ditanya lidahnya, dan yang punya kekuasaan akan ditanya tentang kekuasaannya. Ketika engkau berkuasa, berapa masjid yang telah engkau bangun, berapa musallah yang telah engkau sumbangkan, engkau dirikan, dan berapa anak-anak yatim yang telah engkau sekolahkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, problematika umat ini sebegitu besarnya, dan problematika umat yang begitu besarnya tidak akan mungkin diselesaikan oleh seorang khatib. Ketika khatib berteriak-teriak di atas mimbar seperti ini, ketika kemaksiatan merajalela dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial, apakah seorang ustadz kemudian turun di jalan kemudian berteriak-teriak? Tidak. Itu hanya bisa efektif dengan segenggam kekuasaan, dengan aturan-aturan yang ditetapkannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bertanya, "Ustadz, saya tidak memiliki kekuasaan." Iya, memang. Tapi bukankah engkau berkuasa di kantor di mana engkau diamanahkan sebagai pemimpinnya? Bukankah engkau berkantor, bukankah engkau adalah orang yang berkuasa di perusahaan di mana engkau diamanahkan sebagai direkturnya? Dan bukankah engkau berkuasa di kampus dan engkau adalah seorang rektor? Dan bukankah kita semua ini berkuasa dalam rumah tangga kita sendiri? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Seorang penguasa atau seorang pemimpin yang sejati, dia tidak mungkin punya prinsip, yang penting saya saleh sendiri, yang penting saya selamat, yang penting saya salat, yang penting saya umrah. Urusan anak buah saya salat atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan masing-masing pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung prinsip-prinsip sekuler. Urusan pribadi itu kemudian dipisahkan dengan urusan agama, bahkan urusan negara dipisahkan dengan urusan agama. Ingat, ada satu prinsip yang penting dalam ajaran agama kita, bahwa mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya dalam koridor keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara sungguh-sungguh, jangan secara sepihak atau jangan secara sepotong-sepotong. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan rahmat kepada kita semuanya, apapun rahmat itu, maka rahmat itu nanti akan dipersoalkan, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak punya kekuasaan, mungkin kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Karena itu harta itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca sebuah kitab dari Dr. Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dia menceritakan dalam salah satu tulisan cuplikannya bahwa orang-orang Perancis itu, mereka menginfakkan, dalam tanda kutip, mereka menginfakkan 150 ton emas. Untuk apa? Untuk merubah keyakinan orang-orang Afrika Utara, Maroko, Tunisia, dan Aljazair.
Bahkan kita baca dalam sejarah bahwa ada katedral besar yang berdiri megah di tengah-tengah kota Rabat, ibu kota Maroko. Tapi tidak ada satupun orang-orang Maghribi yang merubah keyakinannya. Padahal mereka sudah mengeluarkan hartanya begitu banyak, tapi tidak mampu merubah keyakinan orang-orang Maghribi. Bahkan kita baca dalam informasi orang-orang Italia itu, mereka tidak mau, mereka tidak menginginkan status agamanya itu dimasukkan dalam IC atau identity card-nya. Kenapa? Karena kalau dimasukkan maka akan ada beban, ada pemotongan dari agama 10% dari gaji atau dari pendapatannya. Artinya apa? Artinya ada tanggung jawab atau ada beban agama untuk dirinya. Sekarang kita merenungi dan kita bertanya, pernahkah Islam yang sangat kita cintai ini meminta 10% dari gaji kita? Pernahkah Islam ini meminta 10% dari pendapatan kita setiap bulan? Tidak. Yang ada adalah 2,5%. Itu pun kemudian diakomodir, dilakukan oleh berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. 2,5% itu pun zakat. Itu pun banyak yang menggerutu dan mencak-mencak bahwa urusan saya berzakat itu urusan saya dengan Tuhan. Kenapa harus diurus-urus? Kenapa harus diatur-atur? Ingat para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang barat yang kemudian kita mengklaim bahwa mereka sekuler, mereka kapitalis, mereka komunis, mereka juga sosialis, tapi mereka punya kesadaran bahwa ada beban atau tanggung jawab mereka terhadap agamanya. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang sangat kita cintai ini dulu pernah jaya. Dia jaya karena ditunjang oleh pilar-pilar ekonomi, oleh pilar-pilar harta. Dia juga jaya karena pilar-pilar ilmu pengetahuan. Bahkan dia juga berjaya karena pilar-pilar kekuasaan. Dan kita juga akan menumbuhkan agama kita ini dengan pilar-pilar tersebut. Ada orang yang bertanya, kenapa harus kita menolong agama kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Besar? Kenapa Allah tidak menolong agamanya? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, in tansurullah yansurkum. Jikalau kamu tolong agama kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita semua berkumpul di tempat ini. Setelah seminggu lamanya, sepekan lamanya kita sibuk dengan mengurus harta, menghitung harta. Kita sibuk dengan mengurus kekuasaan, dan kita sibuk dengan mengurus keluarga kita. Maka melalui mimbar Jumat pada hari ini saya ingatkan untuk kita semua, terutama diri saya, sudah sejauh mana semua potensi yang kita miliki kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah lakukan, alhamdulillah, khutbah ini lebih meneguhkan. Tapi jikalau belum, maka kita masih punya kesempatan untuk melakukannya. Jangan sampai kita sudah tidak punya kesempatan lagi, sebagaimana yang disindir dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada seorang hamba yang menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan penuh penyesalan, ya Allah, tangguhkanlah kematianku walaupun hanya sedetik saja, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa beramal saleh, agar aku bisa menolong agamamu ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau ajal itu sudah datang merenggut nyawa, tidak bisa dimajukan, bahkan diundurkan sekalipun. Saya ingatkan kepada kita semuanya, hidup ini fana. Andaikan mimbar ini bisa berbicara, maka dia akan memberikan kesaksian kepada kita semuanya bahwa dulu pernah ada guru-guru kita, ada para habaib kita, ada para kiai kita yang pernah berdiri di atas mimbar ini memberikan nasihat kepada kita, dan sekarang mereka sudah tidak ada lagi. Andaikan lantai masjid ini juga bisa berbicara, maka dia juga akan memberikan kesaksian kepada kita. Dulu ada hamba-hamba Allah yang pernah bersimpuh bersujud di tempat ini, menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah dipanggil oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Created wa with taala free version for senantiasa non-commercial memberikan use. kesehatan kepada kita dan kita diberikan kemampuan untuk senantiasa menolong agama kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.